Oke, baik. Eee, oke teman-teman, di sini jadi, aku sendiri bakal sharing sedikit tentang membangun sebuah produk dan karir journey ya. Nanti bakal dilengkapin juga sama ada Mbak Dea ya, Mbak Dea. Halo Mbak Dea, salam kenal juga. Oke, bisa lanjut aja. Ini adalah poin pembahasan yang bakal aku bahas. Di sini ada 4 poin yang bakal dibahas. Yang pertama adalah definition of product management, yang kedua adalah role dari product manager, terutama dalam lingkup startup, dan yang ketiga adalah skill set apa sih yang dibutuhin dari product manager, dan yang keempat adalah career journey. Dan sebelum kita bahas, aku mau tahu nih dari teman-teman ini, dari kalangan apa aja yang buat join di acara ini? Yang dari mahasiswa ada siapa aja nih? Teman-teman bisa open mic ya? Dari bisa open mic ya, Kak? Mas ini. Bisa bisa, Kak. Oke, iya. Dari kalangan apa aja ya? Dari mahasiswa atau fresh graduate atau apa gitu? Oke, banyaknya mahasiswa berarti ya? Oke, kita lanjut aja ke next slide, Kak. Next slide, Mas. Oke. Oke, di sini teman-teman pasti, nggak asing juga sama 2 istilah ini dan banyak orang yang emang agak susah membedakan antara product manager dan juga project manager. Padahal di antara keduanya itu berbeda. Ada juga yang emang product manager nyambi untuk menjadi seorang project manager ya. Dan apa sih bedanya gitu kan ya. Yang pertama yang aku bahas adalah apa sih dari project manager dulu gitu ya. Sebelum kita bahas definition lebih lanjut antara project manager ini. Dan kita tahu project manager ini adalah seorang yang menjadi pemimpin dari sebuah project yang penting tentunya dan nggak diragukan lagi teman-teman adalah posisinya penting untuk berperan sebagai menentukan kesuksesan dalam sebuah project yang dikerjakannya. Tentunya adalah sebuah produk juga. Dan di sini suatu perusahaan tentunya memiliki suatu produk untuk dijalankan, bahkan bisa saja produk tersebut bagian dari suatu produk yang besar lainnya. Dan seorang project manager ini tugasnya adalah memastikan pelaksanaan yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, gitu. Dan kita bahas selanjutnya, kita bakal bahas tentang product manager-nya, tadi intro tentang project manager ya sebagai perbedaannya. Oke, lanjut. Ini kalau kecepatan nanti bilang aja ya, biar kita agak nyantai juga, gitu. Dan apa sih definisi dari product management itu ya? Yang pertama, ada 3 pilar yang emang sangat penting. Di sini ada planning, developing, dan juga marketing dari tugasnya. Dan salah satu hal penting dalam sebuah startup adalah terkait dengan pengembangan produk ya. Dan sebagai sebuah bisnis yang mewakili inovasi juga berkelanjutan, startup sendiri dituntut untuk bisa selalu melakukan pembaruan fitur. Ada fitur terbaru nih dari produk kita gitu ya, dan juga memastikan proses itu terjadi. Dan penting untuk memahami 2 hal, yakni product management dan juga product manager pada sebuah startup tersebut. Dan tadi kita bahas sekilas sama antara product manager dan definisinya, kalau product management ini adalah sangat luas banget kalau teman-teman kita bahas dan yang akan aku sampaikan di sini adalah tentang product management pada sebuah startup digital. Ada juga kan yang membangun sebuah produk, contohnya contoh product management pembuatan sebuah mobil gitu ya. Nah, product management adalah suatu proses, praktik, dan dari planning, developing, marketing, dan peningkatan produk secara berkelanjutan pada suatu produk perusahaan. Produk manajemen ini berada pada tengah-tengah antara lingkup, bisa dilanjut ya. Ini ada planning, developing, dan juga marketing. Bisa dilanjut, Kak. Oke. Oke. Dan di sini product management berada pada tengah-tengah di antara lingkup teknologi dari UX, bisnis, dan juga tech-nya. Mengkomunikasikan dari ketiga role ini agar dapat saling memahami satu sama lain. Dan simpelnya, kita menjadi seorang penerjemah dari bahasa divisi satu ke bahasa lainnya. Dan nggak hanya jadi itu. Jadi dari sisi konsepnya juga kita menjadi seorang penerjemahnya. Dan tujuan akhirnya adalah mendeliver suatu produk kepada pengguna secara langsung. Di sini product manager adalah seorang yang berfokus untuk melakukan tugas pengembangan produk dan bertanggung jawab atas keberhasilan dari produk yang dikembangkannya, gitu. Bisa di next.
Oke, dan di sini ada peran dari product manager, dan pada peran product manager ini ada lumayan banyak ya teman-teman ya. Big picture thinker tentunya adalah bisa menjadi yang berpikir visioner pada ide-ide terbaru untuk menjadikan sebuah fitur, dan detail oriented juga. Lalu yang ketiga adalah teknikal, tentu menjadi poin utamanya, dan juga expert on market, voice of customer, a leader, jack of all trades juga. Dan yang perlu kita pahami di sini adalah a product manager is not a project manager. Bukan, berbeda ya dua hal tersebut, karena product manager bisa membangun sebuah produk, lalu project manager adalah membangun sebuah projectnya. Dan product manager bukan seorang developer, dan juga product manager bukan seorang customer support, bukan sebagai the boss juga, and order taker. Dan kriteria product manager yang baik oleh Frankie ini. Oke, bisa dilanjut. Oke, ini ada product team. Oke, ini bukan tempat kita milih bioskop ya. Jadi di sini ada bisnis, desain, engineer, dan data. Dan pada poin ini, product manager dibantu oleh beberapa stakeholder. Yang pertama dari bisnis sendiri, partnership, fokusnya untuk mencari partnership, dan juga ada campaign, ada juga dari desain ini. Desain yang terdiri dari dua, UI, pertama dari tampilan yang bakal dibangun suatu produknya, dari user interface, lalu juga ada UX-nya, gimana suatu fitur ini dapat dijalankan, contohnya seperti misalnya batu ini cocoknya di sebelah sini, dan juga misalnya ada fitur yang cocoknya di bawah. Mengapa demikian? Karena di bawah tersebut lebih jauh memudahkan pengguna ketika menggunakan jempol gitu kan ya. Dan yang ketiga dari sisi engineer ada FA sebagai front end. Di sini adalah untuk membangun sebuah tampilan juga diimplementasikan dari user interface-nya, dan juga ada back end-nya. Back end adalah untuk mengimplementasikan sebuah API dapat berjalan dengan baik dan dapat dikonsumsi dengan baik oleh front end ini. Dan yang ketiga adalah ada mobile developer-nya yang membangun sebuah aplikasi dalam platform mobile, ada aplikasi Android dan juga iOS-nya. Dan yang keempat adalah QA, quality assurance. Ini adalah fokusnya adalah untuk mentesting aplikasi yang telah dibuat oleh tim developer yang lainnya juga. Dan yang terakhir ada dari data scientist-nya sendiri, yang fokusnya adalah mencari data untuk membangun sebuah produk yang lebih baik juga ke depannya. Oke, ini kecepatan nggak ya? Enggak kok Kak, aman. Oke, di sini ada role dari product manager pada startup. Nah, yang pertama step-nya itu adalah ide. Yang pertama tentu kita mencari sebuah ide yang tentunya brilian ya idenya, yang bisa jadikan sebuah fitur. Bisa banyak ini kita cari idenya. Bisa uh, dari customer juga secara langsung, kita bisa dengar dari keluhan-keluhan mereka. Biasanya dari sebuah aplikasi ada sebuah feedback ya. Ya, feedback itu bisa dijadikan sebuah ide juga untuk dijadikan sebuah fitur. Dan ada juga research. Di sini kita research apakah fitur ini cocok dengan kita, apakah sudah sesuai, dan tentunya di research ini teman-teman perlu melakukan survei juga ya. Kita perlu survei. Dan yang ketiga adalah develop, dan di develop ini stakeholder yang tadi itu berperan aktif juga ya, tim engineer-nya seperti tim front end, back end, ada mobile developer juga, sama QA juga peran penting untuk mendevelop sebuah aplikasinya. Lalu ada yang keempat, ada testing. Di sini kita memastikan sebuah aplikasi bisa berjalan dengan baik, dan tentunya fiturnya, produknya itu berjalan dengan baik juga dan dapat diterima oleh user. Dan kita menganalisa kembali, analisis pada step yang kelima. Di sini kita mengecek apakah fitur ini sudah sesuai dengan kita implementasi. Dan yang terakhir adalah introduction to user, pasarnya. Kita memperkenalkan sebuah produk terbaru ini ke pasar secara langsung gitu. Dan yang terakhir tentunya ada lagi, itu adalah evaluasi gitu. Dan contohnya di sini, kalau misalnya dari case aku sendiri di startup kecilin ya, untuk dari 6 step ini adalah contohnya idenya kayak fitur ini ya, fitur widget dikecilin. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada fitur widget, dan idenya adalah kami sendiri ngerasa agak kurang kalau misalnya harus buka-buka aplikasi terus ya. Tapi kenapa kalau misalnya cuma connect VPN,
bisa ada fitur widget jauh lebih memudahkan. Nah, muncullah ide itu dan kita analisa, kita tanya-tanya juga ke user gimana responnya, dan juga kita untuk develop, kita melakukan testing, hasilnya baik, kita analisis juga bagus, dan akhirnya kita implement ke market juga untuk fitur dari widget ini. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, ini ada skill set dari product manager yang bakal aku sharing juga. Yang pertama adalah strategic thinking. Di sini sebagai product manager kita tahu, paham juga tentang produk yang sudah kita kembangkan. Tentunya suatu suatu skill set yang penting juga untuk kita implementasi ketika kita ingin menjadi seorang product manager, dan berguna untuk memahami produk positioning dan market yang akan kita sasar. Selain itu juga skill ini membantu kita dan juga tim untuk menghadapi suatu permasalahan baru. Dan selanjutnya adalah dari analytic skill ya, teman-teman. Dan di sini analitiknya adalah analytical skill. Kita sebagai product manager tentunya tidak hanya bertugas untuk mencari ide aja ya, tapi juga kita cari cara untuk execute-nya, kita juga analisis apa aja sih yang ada pada fitur ini, dampaknya apa aja untuk perusahaan, untuk user gitu. Jadi analytical skill ini penting untuk kita miliki karena dapat membantu kita untuk melihat apa aja impact yang dari ide kita execute ini. Oke, selanjutnya adalah communication. Nah, baik komunikasi verbal maupun non verbal kita harus kuasain dengan baik dengan menekuni profesi ini ya teman-teman ya, dengan proses kerjanya. Kita sebagai product manager akan bertemu dengan stakeholder juga secara langsung, dan teman-teman bisa survive juga untuk menjadi seorang product manager dalam waktu yang lama jika tidak memiliki skill komunikasi ini. Oke, yang keempat adalah public speaking. Di sini public speaking adalah soft skill yang diperlukan oleh product manager. Tanpa adanya kemampuan public speaking, pastinya akan menyusahkan kita ketika melakukan sebuah presentasi, pitching dari fitur terbaru, ataupun meluncurkan produk baru. Oke, yang selanjutnya adalah leadership. Di sini, di tahap ini, kita menjadi seorang pemimpin, kita harus miliki ya teman-teman ya, dan kita lebih mudah untuk mengarahkan tim sesuai dengan visi dan juga misi perusahaan. Leadership ini didukung dengan manajemen skill juga, yang tentunya akan membantu untuk memastikan sebuah fitur tereksekut dengan baik atau tidaknya. Oke, yang terakhir, yang segalanya ini ya, the jack of all trades ini adalah kita sebagai product manager harus paham setidaknya sedikit dari semuanya teknik-teknik, mulai dari desain tadi ya, bisnis, mulai pemasaran atau penjualan. Dan mengapa demikian ya? Karena kita yang membangun sebuah produknya menjadi lebih baik gitu. Oke, ini pertanyaannya di akhir ya nanti ya Mas ya? Iya, Kak. Oke, bisa dilanjut aja. Oke. Oke, ini ada career journey ya, perjalanan karirnya. Ini cuma sedikit ya PPT-nya, jadi aku cuma cerita aja teman-teman ya, dari career journey-ku sendiri, struggle ketika mempelajari sebuah teknologi. Dulu ini aku seorang gamer yang akut lah bisa dibilang gitu. Menjadi seorang pro gamer itu ketika menduduki kelas 2 SMK. Dan aku sendiri tuh menjadi seorang Android developer, dan pada saat itu di SMK ya, di SMK, kebetulan SMK di Cirebon karena aku lahir di Cirebon, kalau sekarang kan di Jogja gitu ya. Nah, di sana itu banyak yang fokusnya pada bidang web programming, tapi karena aku sukanya berbeda ya daripada yang lain, jadi aku ngambil buat Android developer sendiri dan mencoba untuk mempelajari Android secara otodidak, dan dulu sangat dikit kok Android itu, dan ngelihat peluang pasar yang sangat baik ke depannya, belajar Android semasa sekolah, terus masa kuliah juga aku pelajarin Android, dan mencoba untuk mengambil beberapa project demi mengganti sebuah laptop. Itu struggle yang sangat, ya buat ganti laptop gitu kan ya. Terus dari itu mulai untuk aktif juga di kampus nih, di kampus mulai aktif untuk ikut lomba di nasional maupun internasional, dan tentunya mengembangkan sebuah produk juga. Kalau di kampus kita
ada sebuah startup kecil-kecilan yang kita bikin, dan tentunya di kampus ini kita coba untuk lombakan di nasional. Kita pertama kali menang di Medan bersama tim, dan juga terakhir banget ada di Singapura dan Malaysia. Kita coba lomba inovasi produk dari kampus sendiri bersama tim, dan dari itu aku diajak oleh Pak Farel dan teman-teman kecilin juga waktu itu tahun 2019 November. Nah, diajak untuk join kecilin untuk membangun produknya kecilin, dan saat itu timnya juga masih sedikit ya dari kecilin ini, dan diajak mulai dari programmer, dari engineer bergabung di sana di product engineer, terus juga mulai untuk beberapa bulan kembangin produk, terus bikinlah beberapa produk itu. Ada pertama namanya kecilin app ya, terus dari product engineer ini menjadi seorang R&D, mulai untuk research apa sih yang dibutuhin oleh user gitu, dan apa sih yang cocok juga gitu kan ya. Di R&D ini juga yang jadi pengembangannya apa, dan di R&D ini juga lumayan lama teman-teman. Di R&D ini terus gak lama kemudian, karena aku udah mulai untuk mempelajari produk secara otodidak juga, dan tentunya melalui implementasi pada langsung di kampus ya, karena emang bersama tim juga. Dan kalau bisa teman-teman yang masih statusnya mahasiswa emang digunakan sebaik mungkin buat ngikutin beberapa lomba yang emang karena fokusnya di bidang, karena emang mendalami product manager ya, bisa juga ikut lomba inovasi dan bikin tim. Dan terakhir diajak juga jadi product manager di Pak Farel ini, dikecilin dan sekarang jadi head of produknya. Dan gitu, paling itu aja teman-teman sejauh ini. Dia masuk ke materi kedua. Aku mau nyapa lagi Kak Deasi Rizky Syafutri. Halo. Halo. Udah siap ya Kak untuk memberikan materinya pada sore? Ya. Ternyata lebih cepat dari perkiraan ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Nanti kita alokasin buat question and answer waktunya. Oke, bentar aku share screen dulu. Oke. Ya. Nah, untuk job hunters nih yang belum tahu, Kak Deasi ini adalah salah seorang product manager dari Tanifan, dan sekarang udah bisa ya Kak? Udah kelihatan ya? Udah Kak. Oke. Oke, bisa langsung dimulai Kak, silahkan. Oke, aku langsung mulai aja ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Aku Dea, aku seperti yang di-mention tadi juga aku sekarang product manager di Tanihub Group. Jadi sekarang aku handle Tanihub. Jadi Tanihub Group itu kita ada 3 istilahnya kayak subordinates, ada Tanifan, Tanihub, sama Tani Supply. Aku lebih banyak handle di Tanifan dan sekarang aku fokus ke Tanihub. Jadi ya hari ini aku mungkin akan sedikit ngebahas lanjutan dari yang sudah disampaikan Kak Sandi tadi ya, karena sebenarnya udah basic dari product management itu tadi udah disampaikan nih beberapa sama Kak Sandi. Nah, aku sih mungkin ada beberapa tambahan dan lebih istilahnya detail dari product management based on yang aku pernah alami sebelumnya, kan experience aku based on experienceku sebelumnya, terus juga based on knowledge yang pernah aku baca gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung kayak tadi dibilang mungkin bisa di Slido atau di chat juga bisa gitu. Nah, untuk di sesi kedua ini nanti mungkin aku di tengah-tengah kalau aku akan bertanya satu nih, jadi boleh di-utilize chat box aja ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti aku baca satu-satu. Oke, aku langsung start aja. Ya, jadi panggilanku Dea for short. Aku product manager di Tanihub Group. Aku lulusan industrial engineering. Jadi industrial engineering itu cukup unik ya, sebenarnya satu disiplin yang mempelajari banyak hal dari nggak cuma science, nggak cuma kayak teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, tapi juga kita belajar social sciences juga, kayak psikologi, terus kita juga belajar manajemen juga, ekonomi, accounting di situ. Jadi a lot of
things yang waktu di industrial engineering aku pelajarin, which is sebenarnya ini mirip-mirip dengan konsep dari product manager sendiri ya, karena tadi kan di-mention juga sama Kak Sandi bahwa product manager tuh harus tahu sedikit dari semua hal gitu seenggaknya, karena di as a product manager kita maintain ini ya cross stakeholders gitu, kita komunikasinya nggak cuma ke eksekutif, nggak cuma ke tim marketing, tapi kita juga komunikasi sama tim engineer, tim UI UX, tim designer dan lain-lain gitu. Graduated in 2016, sekarang sih going in 6 year of professional experiences. Dan ketika saya nggak bekerja, saya suka solo traveling, writing in Instagram, creating YouTube videos, taking courses gitu. Dan untuk product management sendiri sebenarnya aku tuh nggak langsung ke terjun ke product manager ya. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, di awal karir aku tuh bahkan nggak tahu kalau ada yang namanya role product manager di sebuah perusahaan atau sebuah company gitu. Taunya kan biasanya marketing manager, sales, terus role-role lain yang sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman product manager ini kan berkembang baru ketika ada startup masuk gitu. Product management yang baru-baru ini ya naik gitu ya. Nah, di awal itu aku beneran sama sekali nggak kepikiran bahwa aku akan nantinya jadi product manager nih, enggak, tapi along the way dari karir itu sendiri aku baru menemukan bahwa kayaknya aku cocok deh, aku kayaknya ambil product management ini lebih suitable sama apa yang aku inginkan di karir ke depan gitu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, aku di awal itu tuh di divisi operations dulu, jadi handling tim lapangan, handling field of officers, jadi teman-teman sales yang ada di lapangan itu di awal aku handling di as a strategic planning associate di situ gitu. Terus habis itu jumpin ke business analyst. Jadi business analyst ini lebih ngomongin analytics, reports, analisis value, terus transactions, analisis juga dari segi usersnya gitu, itu di business analyst gitu. Jadi di awal itu udah cross dari yang awalnya ngehandle orang-orang lapangan, terus jadi analis, terus habis itu baru cross jadi product manager di dulu gitu. Jadi bisa dibilang di awal aku bahkan nggak kepikiran untuk akan jadi product manager, karena di awal tahun di RP Internasional waktu itu kita udah ada product manager inside our team, tapi waktu itu aku mikirnya product manager ini ya teknis banget gitu, harus yang tahu IT gitu. Meanwhile aku di industrial engineering itu fokusku tuh bukan yang IT, jadi that's why aku di awal tuh nggak kepikiran buat ambil product management. Nah ternyata seiring waktu berjalan, akhirnya aku paham product manager tuh sebenarnya bukan cuma IT, dan that's not the point gitu ya, bukan kayak tadi dibilang Kak Sandi juga, bukan developer gitu, bukan engineer, bukan yang ngoding sebenarnya. Nah di situ aku baru realize ini adalah career path yang kayaknya bisa istilah kayak mengembangkan diri aku untuk career aspiration ke depan gitu. Nanti aku juga akan cerita kenapa sih product management gitu. Nah, ini juga menurutku salah satu hal yang harus harus di reflect sama teman-teman semua gitu sebelum teman-teman mengambil product management atau shifting karir ke product management gitu. Jadi nanti kita juga akan bahas bareng-bareng nih detailnya dari product management tuh ngapain, terus karir di product management itu apa aja sih gitu. Nah, nanti aku juga akan bahas di sini. Nah, ini sedikit bahas soal yang saya lakukan ya di Tanihub Tanifan. Nah, jadi di Tanihub Group itu kita ada 3 tadi, subordinate-nya ada Tanihub, Tanifan, Tanisupply. Nah, Tanifan sendiri itu platform pendanaan peer-to-peer lending untuk proyek-proyek pertanian atau proyek-proyek agriculture. Jadi nanti kalau teman-teman buka tuh tanifan.com, teman-teman bisa invest di situ, bisa bantu mendanai petani-petani yang ada di Indonesia gitu. Nah itu nanti jadi farmers raise fund dari Tanifan. Nah habis itu setelah proyeknya jalan, mereka nanam komoditasnya, terus komoditasnya dipanen, itu nanti hasilnya dibawa oleh si Tani Supply. Jadi Tani Supply ini logistiknya gitu, distributor dan logistik. Kita juga punya warehouse sendiri di Tani Supply. Nah Tani Hub-nya itu merupakan pasarnya nih untuk ngejual dari komoditas yang hasil panen dari petani tadi gitu. Terus
Oh ya, terus terakhir karena tadi kita awal itu pendanaannya dari lenders ya, dari lenders. Nah, nanti pas udah selesai proyeknya kita akan profit sharing ke lendersnya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya misinya dari Tani Hub Group ini adalah simplifying the agriculture supply chain for B2B sama B2C-nya gitu. Jadi kita di sini memberdayakan petani, sama kita juga sebenarnya istilahnya mengefisiensikan dari jalur distribusi yang ada secara konvensional sekarang jadi lebih modern, lebih cepat gitu. Jadi harganya juga lebih murah ke customer, terus delivered-nya juga langsung ke rumah masing-masing, nggak perlu keluar ke pasar, ke supermarket, dan lain-lain. Oke. Nah, langsung selanjutnya, what product management really is. Nah, teman-teman nih ya, sebelum yang hadir sekarang nih kan mungkin baru atau misalnya masih baru tahu permukaan nih soal product management. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira di bayangan teman-teman, product management itu apa sih? Ketika teman-teman nih dengar, oh product manager, itu apa gitu? Apa yang ada di bayangan teman-teman? Coba share di chat box, coba aku baca beberapa pandangan dari teman-teman, product manager itu apa sih gitu. Coba, sorry. Kira-kira apa? Desain produk, ada yang jawab desain produk, ada lagi nggak yang lain? Kira-kira apa nih gitu? Nggak apa-apa, pop up ide aja gitu. Jadi kita sama-sama belajar bareng di sini. Jadi langsung teman-teman kasih tahu aja, oh pas denger product manager di kepala aku itu ini loh gitu, seperti ini apa gitu. Oke, membuat produk yang menarik dari customer. Oke, terus manage produk dari ideation sampai execution. Oke, managing produk. Seseorang yang handle bagian produk yang akan dipasarkan dan membuatnya. Oke, di bagian operasional khususnya. Developing produk yang sesuai dengan target pasar. Handle produk dari retailer sampai ke konsumen. Manager di corporate. Oke, ada lagi? Kira-kira pop up apa nih ya? Selama ini tuh aku dengar product management tuh ini loh gitu, orangnya seperti ini. Atau sosok apa sih yang di bayangan teman-teman ketika mendengar product manager? Orang penengah di antara seluruh stakeholders. Weh, ini rinci sekali, Bung. Oh, nih menarik nih. Kalau kata orang-orang CEO of the product, Kak. Nah, ini sering didengar juga ya. Kalau product manager itu adalah CEO dari produk. Manage produk dari research produk sampai launching produk. Oke, kayaknya ini ada yang kelewat. Menurutku sih bagaimana kita merencanakan pemasaran produk. Oke, integrasikan bisnis developer dan product designer. Wah, ternyata ini ya banyak teman-teman yang udah paham detail tentang product manager. Mungkin tadi juga ada beberapa yang udah disampaikan sama Kak Sandi juga, sama mungkin teman-teman udah pernah nih baca-baca atau misalnya cari tahu sebelumnya. Dan memang ada banyak orang yang mengaitkan, oh product manager tadi tuh ada yang bilang, oh product manager itu adalah CEO dari produk gitu ya. Kelihatannya ini prestige, kelihatannya kayak wow gitu kan, siapa sih yang nggak pengen jadi CEO gitu. Ya, terus, nah ini juga ada beberapa juga yang memandang bahwa oh product manager itu Superman karena tahu semua hal gitu, karena tadi jack of all trades gitu ya, tahu semua hal. Jadi ada yang bilang kayak oh Superman berarti bisa ngelakuin banyak hal dong, product manager bisa ini, bisa ngoding juga, bisa planning juga gitu dan lain-lain gitu. Ada yang berpikiran juga seperti itu gitu. Dan sebenarnya product manager sendiri itu kalau dibilang CEO dari produk, iya, in a way kita itu adalah orang yang memiliki visi dari si produk tersebut gitu, dan visi kan biasanya dimiliki oleh CEO. Tapi apakah literally CEO dalam produk tersebut? Terkadang juga enggak, karena gini, kadang-kadang dalam satu perusahaan itu kan tetap nih yang realistically speaking ya, yang punya decision terakhir, last decision itu adalah CEO dari perusahaan tersebut atau eksekutif atau upper management biasanya. Jadi untuk CEO iya, tapi in a way kita itu adalah orang yang punya visi dari produk tersebut gitu. Produk ini mau jadi kayak gimana sih, mau dibawa kemana sih, atau misalnya what kind of problem sih yang mau kita solve dulu gitu di scope yang kita pegang sekarang. Nah itu in that term of CEO yang dijalankan oleh si product manager ini gitu. Dan product manager itu kalau misalkan dibilang oh Superman ya pasti bisa semuanya nih gitu. Yes, kita tahu sedikit dari apa ya, kayak
kita jack of all trades, tapi bukan berarti kita bisa ngoding juga. Oh, kita minta nih product manager kan tahu semuanya, pasti dia bisa query gitu kan, dia bisa tarik data gitu. Belum tentu gitu, karena nggak semua product manager itu datang dari background yang sama gitu. Nah, inilah uniknya role dari product management ya. Jadi semua orang basically can be a product manager gitu. Jadi nggak kayak misal nih legal officer itu kan harus orang yang backgroundnya sarjana hukum, atau misalnya accountant gitu, pasti orang yang backgroundnya accounting gitu, kebanyakan yang accounting gitu. Jadi product manager ini unik, semua orang dari lintas jurusan itu bisa menjadi product management gitu. Karena aku sendiri kan juga dari teknik industri yang mana lebih pelajaran itu lebih umum gitu, dan nggak cuma fokus ke IT tapi juga manajemen, psikologi dan lain-lain gitu. Dan aku juga punya beberapa kenalan teman-teman yang bahkan backgroundnya itu teknik geofisika, terus ada yang backgroundnya hukum juga ada, jadi product manager, and she's great product manager by the way. Terus ada juga yang backgroundnya accounting, macam-macam gitu. Jadi product management ini juga sebenarnya sangat unik ya, salah satu position yang sangat unik karena semua orang basically itu bisa jadi product management. Dan kalau misalnya dipikir lagi, product management ini tuh nggak ada satu ilmu khususnya yang kita pelajarin di kuliah sebenarnya, tapi ini tuh ada di dunia kerja gitu, tapi di perkuliahan itu tuh nggak ada. Nah, tapi yang dilakukan oleh product management itu yang kita pelajarin gitu. Misalnya kayak tadi tuh project management. Jadi project management itu kan sebenarnya part of hal yang harus diketahui oleh product manager, karena itu kan kita pelajarin di bangku kuliah gitu. Kayak gitu itu menurutku sangat unik sisi product management sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman, waduh backgroundku tuh bukan IT, atau aku tuh sebelumnya bukan product manager, aku juga sebelumnya bukan product manager gitu kan, business analyst gitu kan, operations gitu. Jadi possible buat teman-teman untuk berkarir di product management, as long teman-teman itu tadi kayak tahu nih apa sih skill set dari product management yang teman-teman tuh pengen kembangkan untuk karir ke depannya gitu. Atau misalnya teman-teman tahu nih passion apa sih yang, atau skill set dari teman-teman yang punya sekarang itu bagian mana sih yang mau dikembangin gitu. Terus juga kayak tadi juga sempat disinggung masalah problems gitu ya, terus kayak analisis gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang sangat essential di product management gitu. Tadi ini juga sempat disinggung juga gambar ini ya. Ini karena ini gambar ini tuh ada di mana-mana ketika kita yang googling soal product manager atau product management gitu. Gambar ini tuh pasti muncul deh di Google gitu. Jadi perpotongan antara UX, tech, dan bisnis. Di tengah-tengahnya product management. Nah, sebenarnya kalau based on experience-ku dari company to another company, sebenarnya role dari product manager itu bisa jadi dari satu company dengan company yang lain tuh bisa jadi nggak sama gitu. Jadi misalnya nih, kalau ini kan tepat di tengah-tengah ya, perpotongan antara UX, tech, bisnis. Tapi pada implementasinya sebenarnya ada product manager yang lebih ke tech, yang lebih berat di tech. Ada product manager yang lebih berat di bisnisnya gitu. Jadi nggak exactly di tengah-tengah, tapi ada salah satu yang biasanya itu lebih berat bobotnya gitu. Depends on company-nya, produknya, terus juga struktur organisasi yang dipakai di company tersebut gitu. Nah, itu juga aku mention product manager is actually multidimensional, tuh maksudnya nggak cuma satu subjek, nggak cuma berkutat dalam satu area, tapi banyak area yang di-manage oleh si product manager ini gitu. Oke, nah ini analogi yang paling sering aku yang paling suka aku pakai sih, analogi of traveling, karena tadi aku juga mention kan ketika aku nggak kerja aku sukanya traveling gitu, dan ketika orang lain nanya sebenarnya product manager itu tuh ngapain sih harusnya, nah itu aku biasanya sukanya menganalogikan dengan traveling. Jadi bayangkan company itu bilang, oh kita mau ke Surabaya nih gitu. Nah, kita sebagai product manager yang menentukan gimana caranya kita ke Surabaya, gimana caranya itu dalam artian transportasi apa sih yang kita gunakan gitu, atau misalnya cara apa yang kita gunakan untuk sampai Surabaya gitu, berdasarkan available human resource, terus financial dari company-nya kita, terus situasi di lapangannya seperti apa. Jadi banyak variabel atau faktor yang kita pikirkan untuk menentukan gimana caranya kita ke Surabaya gitu. Apakah
kendaraannya tuh kita nyewa atau misalnya kita bangun sendiri kendaraannya nih gitu. Nah, analogi ini tuh kalau company tadi ngomong, oh kita mau ke Surabaya, ini tuh analogi dari problems atau OKR atau bahkan mungkin goal yang mau dicapai oleh si company tersebut gitu. Nah, yang tadi tuh yang kita yang mikirin gimana caranya ke Surabaya itu serves as the analogy of what features or solution yang kita build untuk solve the problem based on various considerations. Jadi seorang product manager itu ketika dia mau ngebikin satu produk atau fitur apa ini yang mau dibikin, itu tuh banyak yang di consider gitu. Dari ya tadi ada financial, ada resources, terus juga situasi di lapangan seperti apa, usernya gimana gitu. Jadi misalnya nih kalau kita kasih apa ya, misalnya nih sebenarnya kan Surabaya tuh bisa macam-macam, bisa pakai kereta, bisa pakai pesawat, bahkan bisa pakai kapal laut gitu misalnya ya, muter gitu. Nah itu kan sebenarnya ada macam-macam gitu, tapi mana yang paling tepat itu harus ada orang yang benar-benar secara apa ya, dia nggak cuma tahu tentang kendaraan, tapi dia juga harus tahu tentang medannya seperti apa, dia harus tahu tentang usernya seperti apa, orang-orang yang akan dia berangkatkan ke Surabaya itu orang-orang yang seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang harus di consider gitu ya oleh si product manager ini. Dan ini analogi yang paling aku suka sih untuk menggambarkan product manager itu ngapain gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya owners of what and the why itu si product manager. What ini tuh maksudnya kayak tadi tuh kendaraannya kita mau pakai apa atau gimana. Nah, itu lebih ke cara apa yang kita pakai gitu. Dan the why. Nah, kita juga sebagai product manager harus bisa ngejelasin kenapa sih cara itu yang paling baik gitu dengan situasi company-nya, dengan financial company-nya, dengan tipe users-nya atau tipe penumpangnya tadi ya. Tipe penumpangnya dengan medan yang ada gitu. Kenapa sih cara itu atau moda itu yang paling baik, moda itu yang terbaik gitu. Itu as a product manager kita tuh juga akan banyak nanya why, kenapa ini, kenapa gitu. Jadi, dan ini penting banget untuk product manager untuk have a strong why gitu. Jadi kayak what are the problems worth solving gitu. Apa sih problem yang paling perlu untuk kita solve sekarang? Kenapa? Terus what are the features or products we should build to solve this problem? Why gitu. What are the features we need to build first? Why? Nah, ini juga ngomongin prioritas ya. Mana sih yang perlu diprioritasin dulu gitu. Karena kita kan ada banyak tuh ya yang tadi consider, terus banyak stakeholders-nya juga gitu, dan pasti masing-masing orang tuh bilang kayak, oh ini penting, masalahku penting, masalahnya penting, masalah dia penting juga gitu. Nah, product manager harus bisa tahu tuh mana yang perlu di-solve duluan gitu. Nah, ini product manager sendiri itu ada banyak tipenya sebenarnya. Nggak cuma kayak tadi kayak aku bilang di awal, product manager itu kan unik banget nih ya, unik gitu. Salah satu posisi yang unik gitu. Dan product manager sendiri itu nggak cuma satu jenis gitu, nggak cuma satu aja sebenarnya. Di based on experience-ku juga ini ya. Itu ada growth product manager, dan growth product manager ini tuh biasanya dia yang handling funnel gitu. Jadi acquisition, terus gimana raising awareness, sampai orang retain ya. Retain tuh maksudnya balik lagi ke produknya kita, balik lagi pakai fiturnya kita gitu. Terus ada yang technical nih, ada technical platform product manager. Nah, salah satu alasan kenapa tadi aku bilang ada product manager yang condongnya lebih ke tech nih, ada yang lebih ke bisnis, ada yang mungkin lebih ke UX, karena memang ada produk yang khusus tech gitu. Jadi dia harus punya pengetahuan teknologi yang mumpuni gitu. Jadi misal nih dia handling API, API apa itu API? Nah, misalnya nih atau ini deh platform gitu ya. Dia harus bikin internal dashboard gitu ya, dashboard untuk internal gitu. Nah, untuk bikin dashboard untuk internal itu kan kita perlu banyak hal kayak misalnya nih bikin dashboardnya platformnya sendiri. Nah, itu yang lebih tahu dan akan lebih tepat menjalankannya itu orang yang punya yang strong di technical sebenarnya gitu ya. That's why ada technical product manager gitu. Oh, ini based on scope, sorry. Ya, based on scope itu ada growth product manager, technical platform atau platform product manager. Terus ada juga nih workflow atau operations product manager. Ini biasanya dia nge-solve masalah soal flow operations ya. Jadi misal nih kemarin kalau di Tanifan itu kita punya flow dari akuisisi sampai
verifikasi user, terus ada juga disbursement gitu. Nah, karena proses tadi itu membutuhkan manusia ya, manual proses itu biasanya diperlukan orang yang kuat di kayak bikin flow yang paling efisien itu yang seperti apa sih? Nah, itu biasanya ada lagi operations product manager. Cuman operation product manager ini nggak sebanyak growth product manager atau technical platform product manager, karena biasanya product manager itu ya dia harus tahu gimana caranya bikin flow yang efisien gitu. Terus ada data product manager juga kalau produknya lebih ke data. Terus ada marketing product manager gitu. Data product manager ini biasanya kayak yang berhubungan dengan credit scoring atau machine learning gitu. Marketing product manager ini di some company itu product manager PMM ya. Itu ada role sendiri sih sebenarnya itu. Tapi overall beberapa tipe product managers yang ada itu seperti ini. Jadi mungkin teman-teman kayak ada familiar misalnya di ini ya job vacancy gitu ya. Oh, ada ini dicari growth product manager. Oh, ada juga nih tech product manager. Nah, alasannya kenapa ya itu tadi depends on produk yang dia pegang. Oke. Nah, kalau tadi Kak Sandi ngomongin masalah product manager sama project manager, kalau ini mungkin teman-teman sering bingung ya, oh ada product owner juga gitu. Bedanya apa sama product manager gitu? Bukannya itu sama ya? Terus bedanya apa gitu? Nah, jadi sebenarnya kalau di rata-rata ya kebanyakan startup di Indonesia itu kan kita pakai agile methodologies gitu. Nah, di agile itu ada role yang namanya product owner. Jadi product owner sendiri itu sebenarnya dia merupakan role di agile team. Nah, memang kebanyakan si product managers ini juga adalah product owner gitu. Tapi nggak semua product owner itu harus product manager gitu. Ngerti bedanya ya? Jadi misalnya nih aku product manager untuk platform untuk tadi itu Tanifan ya, misalnya untuk platformnya borrower. Tapi tiba-tiba ternyata untuk ngebikin satu hal di platform Tanifan tadi itu harus ada satu fundamental yang harus dibikin dulu nih dari segi misalnya engineers-nya gitu. Tapi itu sebuah fitur tapi nggak masuk ke skopnya si product managers, nggak masuk ke product managers manapun gitu. Nah, untuk ngebikin satu fitur itu harus ada product owners-nya gitu, dan product owners-nya sebenarnya nggak harus product manager, bisa jadi scrum master-nya atau bisa jadi back end engineer-nya kalau memang dia yang paling tahu produk itu tuh harus dibikin seperti apa sih teknisnya gitu, gimana cara bikin si produk itu gitu. Nah, itu bisa aja sih back end jadi product owner gitu, nggak harus product manajernya sebenarnya gitu. Tapi biasanya product managers itu udah jadi product owner-nya juga biasanya. Tapi kalau misalnya ada satu kasus di mana ini ada satu produk yang harus dibikin tapi nggak masuk ke skop salah satu product manager manapun nih, bisa jadi solusinya adalah ambil salah satu product manager jadi product owner-nya. Tapi akan lebih baik sebenarnya si engineer manager atau scrum master-nya mungkin atau si back end engineer-nya yang jadi product owner, karena again product owner itu nggak harus product manager sebenarnya. Product owner itu adalah role di agile team gitu. Oh ya, tadi bedanya nih ya, kalau product manager itu ada nih business case realization, segmentation, competitive analysis, lebih ke ngomongin hal yang eksternal dan lebih ngomongin vision, release planning, lebih ngomongin vision, terus lebih ngomongin kayak ke bisnis, kebutuhan bisnisnya seperti apa, metrics dan lain-lain gitu. Tapi product owner ini udah mengerucut jadi kira-kira fitur apa sih yang akan kita bikin gitu, ensure user stories are ready, backlog grooming, jadi lebih ke internal dari agile team-nya sendiri gitu. Yang mana ini sebenarnya product owner biasanya itu part of responsibility dari product manager gitu. Tapi nggak semua product owner itu harus product manager. Oh, ini pasti produk harus di own sama product manager gitu. Iya, kalau product manajernya tahu soal bikin internal dashboard gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak juga sebenarnya nggak apa-apa dari scrum master-nya atau dari anyone inside the agile team. Terus ini tadi juga sempat dibahas sih sebenarnya sama Kak Sandi juga, ada beberapa step ya proses dari yang biasanya dilakukan oleh product manager. Nah, kalau yang di situ lebih detail version dari yang tadi.
product management life cycle. Jadi di awal itu kita ada innovation dulu nih. Jadi kita generate ideas, terus memprioritaskan ide mana yang mau kita solve duluan atau problem mana yang mau kita solve duluan, discovery ke users atau discovery ke customers, create initial proposition gitu. Jadi produk kita itu apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain gitu. Terus produk kita tuh bisa nge-solve apa sih di user atau customer gitu. Nah, itu initial proposition-nya itu apa. Terus ada analysis gitu, ada validate market needs gitu. Jadi kita harus validasi ini produk yang kita buat itu dibutuhkan nggak sih sama pasar gitu. Terus ada justify investment, right requirements. Terus ada juga masuk nih development gitu. Nah development ini udah lebih ngomongin ke apa ya? Jadi kayak langsung ke engineer ya. Jadi dari yang tadi udah kita plan tuh mau bikin apa nih fiturnya. Nah development tuh proses developing, terus go to market nih. Biasanya ini tuh planning rilisnya mau seperti apa, finalize proposition sama prepare for launch, terus ada sell track performance. Nah biasanya setelah rilis itu kita juga harus tetap track metricsnya nih, kira-kira antara sebelum dan sesudah kita rilis fiturnya itu berpengaruh nggak sih dengan metricsnya gitu. Karena kan kita ketika kita bikin satu produk, kita tuh kan ada hipotesis ya di awal. Masalahnya itu adalah ini gitu. Kita mau bikin fitur ini untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, kita harus lihat di akhir pas rilis itu, setelah rilis. Jadi pas setelah rilis kita harus tahu nih, kira-kira hipotesis tadi itu terbukti nggak ya? Terus tools atau fitur yang kita bikin tadi itu memecahkan masalahnya nggak ya? Nah itu. Kalau misalkan belum memecahkan masalah, ini memang yang ide, yang hipotesisnya yang harus di rework atau misalnya kita perlu iterasi lagi nggak ya si produknya ini atau fiturnya ini gitu. Terus, nah ini tadi juga udah di mention juga sih. Nah ini mungkin tambahan juga skills yang digunakan product management, ada critical thinking, business acumen, stakeholder management, prioritization skill, stakeholder management 2 kali. Sorry, leadership skill. Nah ini challenges-nya. Jadi aku nggak cuma pengen kayak product manager tuh rainbows and butterflies gitu ya, nggak cuma yang bagus-bagusnya aja istilahnya, tapi juga sebenarnya challenge-nya tuh apa aja sih. Nah yang pertama ini kalau dari aku ya, cross stakeholder management plus managing their expectation. Jadi karena kita handling banyak stakeholders, kita harus managing expectation-nya mereka juga, dan managing cross stakeholder ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya, karena masing-masing stakeholders itu cara penyampaian kita juga harus beda-beda. Misalnya nih, dengan tim engineers kita itu harus lebih detail, lebih ngomongin logic flow-nya seperti apa, kalau diklik ini keluarnya apa gitu. Jadi lebih teknis gitu. Kalau ke CS kita harus menjelaskan itu dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh user atau CS sendiri gitu. Karena kalau kita ngomongnya dengan cara yang sama ke engineers, ke CS, itu pasti mereka bingung, ini apa gitu, kok ada jargon-jargon yang asing gitu ya. Nah itu gitu. Atau misalnya ke tim sales gitu, kita harus ngomongin kenapa sih produk yang kita bikin ini tuh bagus, atau value-nya apa sih, value proposition dari produk kita itu apa sih, terus kira-kira what kind of complaint yang kita expect ketika kita rilis produk ini. Nah itu kita komunikasi ke tim sales, CS, jadi lebih ngomongin perspektif dari users ya, karena tim frontliner itu kan mereka tiap hari berhadapan dengan user, berhadapan dengan customer, jadi kemungkinan besar perspektif yang mereka pakai itu adalah perspektif dari user atau customer. Jadi kita menjelaskannya juga harus dengan bahasa yang mudah dipahami oleh users, oleh end customers juga gitu. Terus multidisciplinary approach. Nah ini sebenarnya salah satu tantangan lain adalah product manager itu enggak semua solusi dari product manager itu adalah teknologi atau tech based sebenarnya. Tapi juga ketika si product manager ini dihadapkan oleh masalah lack of human resource ya, atau misalnya kekurangan orang gitu. Nah, product manager ini juga harus bisa memberikan suggestion, atau misalnya dia harus bisa kasih solusi yang mungkin bukan berupa tech based atau bukan sesuatu yang perlu di-develop. Tapi misalnya nih kita bikin yang versi operation-nya dulu deh gitu. Kayak dulu di Mitra Bukalapak aku bikin saldo bantuan, itu nggak pakai development, tapi pakai 4 tele reminder.
Jadi 2 tele reminder aku pakai buat disbursement agent, jadi buat nge-blast. Jadi itu kan pendanaan ya, ceritanya pendanaan ke warung-warung gitu supaya mereka bisa belanja di Mitra Bukalapak untuk nge-stok warungnya. Nah, di situ ada 2 agent aku utilize buat nge-blast ininya, pendanaannya, sama yang 2 itu aku utilize buat collection agent-nya gitu. Jadi that solution also works gitu untuk kita bisa validate juga sebenarnya solusi saldo bantuan ini valid nggak sih, memecahkan masalah nggak sih? Karena di awal hipotesisnya itu adalah, jadi masalah pertamanya itu adalah retention rate kita jelek gitu. Jadi orang yang balik ke platform kita tuh orangnya itu aja gitu ya. Jadi padahal waktu itu kita fokus banget nih ke increasing new user, increasing new customer gitu. Tapi orang yang pakai platform kita tuh orang itu aja. Berarti itu kan masalah. Nah, waktu itu hipotesaku adalah orang nggak balik ke platform kita karena mereka nggak punya modal, karena warung itu kalau dia mau belanja dia tuh harus muter uangnya kan, dia baru dapat uang itu ketika dia sudah menjualkan barang ketika dia sudah menjualkan si barangnya gitu ya. Nah, hipotesanya adalah iya mereka nggak belanja di kita karena mereka kekurangan tidak ada modal gitu. Karena untuk metode konvensional nih, misalnya mereka untuk belanja di pasar atau metode offline, distributor offline, itu mereka ada dikasih TOP gitu. Jadi barangnya datang duluan, dibayarnya nanti setelah misalnya 7 hari atau 14 hari gitu. Itu ada. That's why kita waktu itu ngebikin sih saldo bantuan ini. Nah, metode yang tadi itu yang tanpa development itu juga sebenarnya bisa untuk validasi tadi hipotesis kita tuh sebenarnya validate nggak sih atau justified nggak sih gitu. Jadi sebelum masuk ke development, karena development itu kan sebenarnya cost ya. Cost itu kenapa? Karena kita kan ada back end engineer, ada front end, ada tim engineers lah basically, ada tim engineers gitu yang ngedevelop satu produk dan itu kan masuk ke human resource cost ya. Jadi ketika produk itu udah di develop itu maka itu udah banyak cost yang kita invest ke satu produk itu. Nah, salah satu cara untuk kita bisa tahu apakah produk itu worth the cost atau worth untuk develop atau enggak, ya mungkin kita bisa bikin solusi yang non developmentnya dulu gitu. Kayak tadi misalnya saldo bantuan itu kita validate dulu nih, bener nggak sih sebenarnya orang tuh nggak balik ke platformnya kita karena mereka nggak punya modal gitu. Jadi kita tes dulu saldo bantuan, oh ternyata it works, ternyata itu meningkatkan retention rate-nya. Nah, itu matrix tadi ya, kayak aku bilang ada matrix yang kita pantau juga setelah rilis produknya. Oh, ini ternyata ini nih ningkatin retention rate. Nah, baru kita waktu itu akhirnya decide untuk masukin itu ke development. Jadi itu akhirnya kita masukin di apps-nya Mitra Bukalapak waktu itu. Terus responsibility without authority ini. Nah, challenge-nya ini adalah product manager itu kan tadi kita manage banyak tim ya, ada bukan manage tim sih, tapi manage stakeholders ya. Tapi kita tuh bukan orang yang punya authority di tim tersebut gitu. Misalnya kita koordinasi dengan tim marketing, tapi kita bukan marketing manager yang punya final decision ya di timnya itu gitu. Atau misalnya ke operations, kita juga bukan operation manager yang punya sayings di timnya operation gitu. Jadi PM itu tuh punya responsibility yang tinggi gitu untuk misalnya nih kita dikasih problem ya atau matrix gitu. Aku owning misalnya kayak tadi tuh number of misalnya retention rate nih. Aku bertanggung jawab atas matrix retention rate. Wah, itu kan responsibility yang gede ya, tapi aku nggak punya authority nih di marketing, tim operations, di tim sales gitu. Karena mereka ada manajernya masing-masing gitu ya. Nah, ini juga salah satu challenge yang akhirnya kayak istilahnya kayak melatih skill negosiasinya kita, melatih juga influencing skill-nya kita gitu. Critical thinking-nya kita juga diasah di situ karena untuk bisa menginfluence orang, kadang kita tuh perlu kritis gitu ya, perlu kasih orang itu tuh data gitu. Oh, ini loh kita retention rate kita itu turun ya, padahal number of new user kita itu naik loh tiap minggunya gitu. Nah, itu juga salah satu challenge yang akhirnya bisa sharpening critical thinking-nya kita gitu. Walaupun juga kadang kita juga mungkin dihadapkan dengan orang yang beda-beda ya di masing-masing tim. Mungkin ada bos tim marketing yang kayak evil gitu, ada yang kayak keras kepala gitu. Tapi justru di situ product manager itu dituntut untuk gimana caranya sih kita itu bisa influence mereka gitu.
terus not saying yes to anything. Nah, ini temptation-nya tuh banyak banget ya sebagai product manager itu, karena kan kita managing stakeholder yang sangat banyak, mereka punya kepentingan masing-masing, tim CS mintanya apa, tim marketing mintanya apa, tim operation mintanya apa gitu. Jadi masing-masing punya kepentingan gitu, dan kita tuh harus bisa melakukan assessment ya, mana sih yang perlu kita kerjain duluan gitu. Jadi as a PM hati-hati juga, jangan sampai kayak oh iya ya request masuk diain, wah tapi nggak ada resource-nya gitu. Wah itu juga kacau sih, maksudnya nanti akan orang-orang stakeholder itu akan ekspektasi ya, oh kata dia iya nih bisa dikerjain gitu, padahal enggak gitu, padahal belum di-assess mana yang perlu dikerjain duluan gitu. Jadi as a PM kita jangan say yes to anything gitu. Again, assess the problem, dicari tahu dulu masalahnya apa, seberapa berdampak itu ke bisnis atau ke user gitu. Jadi ya tadi tanya dulu why, kenapa sih butuh itu, karena kalau kalau stakeholders itu biasanya mereka itu lebih ke solution oriented ya, sedangkan product managers itu adalah problem owners, yang solution owners itu lebih ke product manager, si stakeholders itu adalah problem owners-nya. Jadi make sure ketika misalnya nih tim operations request sesuatu gitu ya, satu fitur, aku mau dibikinin ini dong gitu. Nah, as a product manager kita tanya dulu kenapa gitu, masalahnya apa nih yang mau di solve sama si tim operations gitu, mereka kesulitan di bagian mana nih gitu. Nah itu kita challenge dulu atau tanyain dulu ke mereka gitu, kenapa, why. Oh iya, ini aku kecepatan kayaknya, itu stakeholders. Oke, aku lanjutin dulu ya. Stakeholders everywhere. Nah ini banyaklah kita stakeholdersnya, kita harus bisa manage stakeholder, maintain expectation-nya mereka gitu. Nah, ini ada beberapa stakeholders yang biasanya dimiliki oleh product manager, dari C-level, eksekutif, terus developers, designers, marketing teams, operations, investor. Kadang-kadang ada product manager yang dealing sama investor langsung, tapi kadang juga ada yang enggak. Terus business and growth team juga gitu. Jadi ini adalah list dari stakeholders yang biasanya itu yang ada di product management gitu. Jadi untuk masing-masing stakeholders ini kita juga kayak tadi aku mention, communication style-nya juga beda-beda gitu. Cara kita berkomunikasi ke masing-masing orang ini juga beda gitu, karena level of knowledge-nya masing-masing dari stakeholders juga beda-beda gitu. Jadi nggak bisa disamain. Gitu. Terus nah, ini aku sharing dikit sih, how did I end up choosing product management. Jadi sebenarnya karena aspiration karir aku ke depan pengen lebih ke strategik ya, lebih ke bikin kayak apa ya, lebih ke strategi gitu, product innovation gitu. Dan aku sendiri pengen coba untuk one day untuk bikin usaha gitu. Dan for me sebuah usaha yang baik atau bisnis yang baik itu berawal dari produk yang baik gitu. Dan kalau dilihat tadi di awal karir tuh kan aku udah pernah di business analyst, pernah di operations, handling tim lapangan, pernah di product management juga. Dan yang aku adalah lebih ke tadi tuh, lebih ke strategik ya untuk ke depan, karena for me a good strategy is something that came from holistic approach. Jadi approach-nya itu nggak cuma dari teknologi, nggak cuma dari operations gitu. Jadi nggak cuma tahu dari satu sisi aja, tapi aku pengen untuk kayak memposisikan diri jadi masing-masing sisi dari masing-masing orang gitu. Misalnya dari operations, oh aku tahu nih sebenarnya tim lapangan itu tuh mereka pengennya kayak gini loh gitu. Terus kalau dari tim bisnis, oh aku tahu nih kayak mereka tuh dari tim bisnis sebenarnya pengennya apa loh gitu. Jadi itu membantu aku untuk bisa melihat secara holistik tadi sih. Dan itu aku ke depan pengen lebih ke growth strategi gitu. Jadi that's why aku choosing product management gitu. Karena product management kan juga dealing with tadi tuh ada matrix, ngomongin masalah strategi, planning juga, terus cara mentranslate itu ke engineers itu kayak gimana gitu. Nah itu juga perlu buat orang yang di growth strategy untuk tahu itu sih.
Jadi mungkin teman-teman juga masing-masing punya alasannya sendiri-sendiri dan bisa di-reflect juga nih setelah event ini. Oh kira-kira ke depan tuh sebenarnya aku pengen kemana sih? Aspiration karirku tuh mau kayak gimana? Karena again tadi kan di product manager juga sebenarnya banyak ya tipenya. Ada yang growth product management, ada yang tech, ada yang macam-macam lah tadi gitu. Jadi coba di-reflect lagi. Kira-kira sekarang tuh teman-teman tuh kurangnya apa sih? Apa yang mau dikembangkan gitu? Dan bagaimana product management ini bisa mengembangkan skill teman-teman yang kurang tadi itu gitu. Sama kira-kira teman-teman misalnya nih udah punya bayangan ya, 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu. Misalnya mau jadi CPO ya, enggak deh. Oh, jadi VP product gitu ya misalnya. Oh, dengan aku jadi product manager itu kan next karir path-nya itu kan pasti ke senior product manager, terus nanti jadi lead PM, terus habis itu jadi VP product gitu. Oh ya kalau gitu nggak apa-apa gitu. Jadi tentukan teman-teman kayak apa sih yang mau dikembangkan gitu. Terus dari tadi yang udah kita omongin dari awal dari Kak Sandi juga, kira-kira dari skill yang udah dari problem terus skill yang dibutuhkan itu sesuai nggak sih dengan teman-teman, dengan ekspektasinya teman-teman dan karir aspiration teman-teman ke depan gitu. Karena again jadi product manager itu challenging banget, challenge-nya ada banyak. Karena tadi kan ada yang bilang tuh, oh itu perpotongan ini ya di antara manajemen, di antara stakeholders gitu ya. Nah itu ya itu benar juga sih. Jadi quite challenging dan very different compared to other job scope gitu ya. Atau misalnya position lain yang cuma satu doang nih subjeknya gitu. Tapi kalau product manager ini banyak banget yang di-handle. Nah ini things to prepare kalau teman-teman mau move ke product management atau mau start career as a product manager gitu. Jadi envision your career aspiration dulu nih, take a look on yourself. Expertise teman-teman tuh di mana sih gitu, atau misalnya teman-teman merasa senang ketika melakukan apa sih dalam pekerjaan gitu, atau misalnya jangan pekerjaan deh, kalau misalkan teman-teman baru lulus ya pernah ikut organisasi gitu. Nah kira-kira apa sih yang bikin teman-teman tuh kayak excited gitu. Nah, expertise, mungkin dari expertise atau passion gitu ya. Atau dan teman-teman juga ngelihat nih kira-kira kemana sih next 5 years gitu. Kira-kira experience di product management ini akan membantu nggak sih gitu. Apakah challenges yang tadi disebutkan itu adalah sesuatu yang teman-teman cari gitu. Terus try to analyze problems, talk to users. Nah, tadi juga sempat di-mention juga sama Kak Sandi juga, as a product manager itu kita ngobrol banyak sama user, kita berhadapan dengan user gitu ya. Jadi kita coba nih analyze problems dulu gitu. Terus kayak users kita kita lihat dulu nih usersnya itu sebenarnya pain point-nya apa sih gitu. Mungkin dilihat dari kayak tadi misalnya teman-teman pengen ke Tanifa nih gitu. Coba dilihat tuh farmers tuh masalahnya apa aja sih. Ya gitu. Jadi contohnya kayak gitu sih, karena nanti as a product manager teman-teman akan terjun langsung ke lapangan ya, biasanya akan ngobrol langsung sama users gitu, nanyain pain point-nya apa, motivation-nya apa gitu, nanyain problemnya mereka sehari-hari itu apa gitu. Terus practice PM interviews. Nah ini juga latihan interview PM gitu. Terus just go for it first. Nah ini juga kemarin ada yang nanya ke aku sih, Kak kira-kira kalau jadi product manager itu perlu ini nggak ya, perlu kayak satu sertifikasi nggak ya untuk start jadi product manager? Sebenarnya enggak. Misalnya nih teman-teman ada yang mau sertifikasi Scrum dulu misalnya. Sebenarnya nggak perlu, maksudnya nggak perlu untuk ambil sertifikasi dulu baru mulai, tapi just go for it dulu gitu. Jadi based on my experience juga, sebenarnya yang matters, jadi product management sendiri itu sometimes learning by doing. Karena di Indonesia sendiri itu belum ada satu yang kayak saklek, wah ini product manager itu harus yang A, B, C, D gitu. Jadi belum ada satu yang saklek gitu. Jadi teman-teman go for it dulu. Jadi hadapi dulu masalahnya, learning by doing gitu. Jadi nggak perlu kayak aduh aku harus ini nih sertifikasi ini dulu, jalanin aja dulu gitu. Jadi sertifikasi itu nanti ketika along the way teman-teman ngerasa oh aku mau lebih ini nih, lebih mau mendalami si apa namanya kayak Scrum tuh misalnya. Oh ya udah jadi teman-teman bisa kalau gitu ambil ini deh sertifikasi Scrum gitu. Nah itu nanti along the way akan tahu gitu, teman-teman akan lebih fokus di mana di product management itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu nunggu harus sertifikasi apa dulu baru mulai, tapi mulai aja dulu. Kayak ini ya jargon sebelah.
Nah, ini recommended book. Ini buku-buku yang aku baca pas awal-awal jadi product manager. Jadi menurut aku bagus. Ini The Lean Product Playbook. Ini How to Innovate with Minimum Viable Products atau MVP. And Rapid Customer Feedback. Ada Inspired dari Marty Kagan sama Product Roadmaps Relaunch. Nah, ini kenapa aku beli ini waktu itu karena aku tertarik nih sama tagline-nya How to Set Direction While Embracing Uncertainty. Soalnya kan di startup itu banyak uncertainty ya kalau di startup Indonesia ya gitu. Jadi ini dulu aku tertarik sama buku ini karena itu si tagline-nya How to Set Direction While Embracing Uncertainty. Mungkin teman-teman yang ingin berkarir di startup itu juga harus set expectation bahwa di startup itu banyak uncertainty yang terjadi gitu. Wah, hari ini bisa ngerjain apa, besok bisa ngerjain yang beda lagi gitu. Nah, ini let's keep in touch. QR code-nya mengarah ke LinkedIn. Jadi kita keep in touch aja kalau teman-teman ada pertanyaan soal product management atau misalnya curhat atau misalnya mau mentoring juga nggak masalah. Ada emailku juga, ada Instagram juga boleh kalau mau connect di Instagram. Jadi sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, yang pertama nih Kak, yang paling banyak like-nya. Dari M. Sandi Ramadan. Apa saja job scope dan job desk day to day sebagai product manager dan associate product manager? Ini dikhususkan untuk Kak Desi. Mungkin Kak Dea udah ada, bisa dijawab Kak pertanyaannya? Halo, mau ini dulu untuk product manager dan associate product manager beda day to day-nya apa gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau untuk nanyain perbedaan product manager dan associate product manager, tentu di masing-masing perusahaan itu bisa jadi beda-beda ya, tergantung pembagian dari scope-nya, sama structure dari organisasinya sendiri gitu. Cuman kalau dari based on experience aku, dulu itu product manager itu biasanya dia day to day-nya itu lebih ke stakeholders, managing stakeholders, terus kayak handling mengadakan meeting dengan entah itu third party, external third party, atau dengan stakeholders, dengan tim marketing, misalnya tim BD atau tim yang lain gitu. Dan lebih ke ngomongin masalah strategic planning, sama juga lebih handling ke fitur ya, lebih ke prioritizing fitur mana yang mau dikerjakan gitu. Nah, kalau dia punya APM, biasanya APM yang dia nge-breakdown itu lebih detail dari requirements-nya, terus kira-kira story apa aja yang mesti dibuat gitu, lebih kebanyak ke handle lebih ke technical side-nya. Itu kalau aku dulu seperti itu, tapi again itu akan berbeda untuk masing-masing company atau organisasi gitu. Ya, mungkin ada tambahan atau Ya mungkin kalau misalnya Sandi mau menanggapi, bisa open mic mungkin? Atau udah cukup? Oke, kita sambil nunggu jawaban dari Sandi, kita move ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Bagaimana cara mempersiapkan portofolio yang baik jika ingin melamar pekerjaan di bagian product management? Mungkin aku coba tanya ke Kak Sandi dulu. Oke, ini yang harus disiapin ya buat portofolionya. Ini sebenarnya tadi udah dibahas juga sama Kak Desi ya tadi ya, dari things to prepare-nya, mulai dari envision, your career aspiration juga ya. Cuman yang emang lebih perlu disiapin juga, yang pertama emang teman-teman harus bisa terjun langsung juga, mulai dari mungkin ya, yang sifatnya mahasiswa, mulai untuk memanfaatkan ada program internship dari beberapa perusahaan. Nah, itu dimanfaatin aja buat join ke internship. Dan kalau misalnya untuk buat portofolio, ya sebisa mungkin ikutin ada online course juga ya tentang dari product manager, manajemen ya gitu ya, diikutin aja gitu kan. Sehingga kita kalau misalnya ada beberapa banyak sertifikat juga bakal jadi nilai plus buat kitanya, buat kita apply ke perusahaannya gitu. Dan ya paling itu aja sih. Dan tadi udah jelasin sama Mbak, sama Kak Desi juga. Oke, Kak. Kalau misalnya dari sisi Kak Dea sendiri, ada tambahan, Kak? Menanggapi jawaban dari Kak Sandi? tambahan mungkin lebih ke ini ya, kontribusi apa sih yang udah
bangun mungkin di perusahaan sebelumnya, atau misalnya kalau teman-teman masih fresh grad di kemahasiswaan tuh pernah pengalamannya apa aja sih, mungkin kayak handling project ya, karena tadi kan project itu salah satu bagian dari product management gitu. Mungkin bisa di-mention juga pernah mengelola project apa nih selama kuliah misalnya, nah kayak gitu. Dan kenapa kenapa kalau misalnya fresh grad nih ya, kemarin aku juga interview APM tuh dari fresh grad juga, yang biasanya aku tanyain adalah kenapa sih mereka itu tertarik dengan product management gitu. Memang mereka mau kemana gitu, dan apa yang sudah kontribusi yang sudah mereka lakukan selama kuliah yang berkaitan dengan product management gitu sih. Nambahin lagi mungkin dikit ya, tadi yang diambil sama Kak Dea, tadi itu emang iya, kayak misalnya mahasiswa itu dimanfaatin ya, kalau misalnya mahasiswa itu ya kayak yang aku bahas tadi sebelumnya, kalau misalnya ada lomba-lomba bersifat inovasi, dan teman-teman bareng tim mulai coba untuk create a product gitu, dan itu bisa jadi nilai plus juga, bisa jadi portofolio yang berdampak buat apply ke perusahaannya gitu. Oke, jadi nggak cuma pengalaman ya Kak, mungkin bisa dari project-project yang udah dilakuin gitu juga bisa dimasukin ke portofolio teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Rehan Kak, apa bedanya product manager dan product development? Lalu hard skill khusus apa yang harus dimiliki oleh seorang product manager atau product development? Mau siapa dulu nih yang menjawab nih? Oke, ini kayaknya aku ya, karena kan ada title product development-nya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari product development ini title dari aku sama kecilin aja, karena kan dari aku sendiri emang lebih ke development produk dikecilin, dan produknya udah di apa ya namanya, udah dibikin juga sama Pak, udah bukan dibikin, udah disampaikan sama atasan, sama CEO-nya secara langsung, dan kita dari tim produk juga emang lebih ke development-nya juga gitu. Dan sebenarnya ya head of product aja sih ini, cuma title-nya aja. Sebenarnya sama aja, dan yang perlu disiapin kalau untuk persiapannya hard skill-nya itu yang dibahas tadi, mulai dari communication, strategic thinking juga gitu kan, dan tentunya perlu juga buat analytical skill juga gitu, buat diimplementasi. Karena kan tujuan dari product manager kan kita membangun sebuah produk yang bisa diterima oleh user gitu. Oke, jadi strategic thinking itu penting ya Kak. Kalau dari Kak Dea ada tambahan Kak dari pertanyaan ini? Kalau dari aku, karena aku lebih ke product management ya, jadi nggak banyak sih, cuman tadi di slide juga udah ada banyak kan hard skill apa aja yang harus dimiliki gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. As a head of product development, how to make good communication to the development team, design team, and business team? Do you need different treatments for a different teams? Oke, ke siapa nih? Boleh Kak Sandi? Oke, to make a good communication to dev team, design team, terus business team ya. Kalau caraku sendiri itu lebih sering apa ya namanya, lebih ke one on one juga ke teman-teman dari beberapa stakeholder. Tujuannya apa? Tujuannya simpel, biar kita itu lebih akrab aja, nggak cuma masalah pekerjaan, tapi ya masalah hobi juga bisa, masalah apa sih yang lagi disukain sama teman-teman gitu kan. Nggak cuma masalah kerjaan, tapi tujuannya emang kita lebih akrab aja. Kalau misalnya kita udah jauh lebih akrab dan kita lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu, karena kita kan bikin produk ya, dan sebisa mungkin dari produk ini, head product ya, nyampein produk ini sejelas mungkin ke stakeholder-nya gitu, one on one, dengan cara one on one, dengan kita mencoba untuk mempelajari apa sih yang didalami dari desain tim, mulai dari set interface-nya gimana, kita coba pelajarin aja tadi gitu. Dan karena kan base-nya dari product manager itu sedikit tahu lah tentang dari dev team, design team, dan juga bisnis teamnya gitu. Kita coba memahami dari beberapa stakeholder ya. Oke, kalau misalnya dari setiap kalau misalnya kita sebagai product development terus berbicara ke development team, design team, dan business team tuh ketika kita berbicara ke tim yang berbeda-beda itu membutuhkan treatment yang berbeda atau
Misalnya kalau misalnya kita bicara ke desain tim butuh kayak software, atau kita bicarain pakai software, atau hanya kayak butuh apa ya, public speaking yang baik aja sebenarnya, Kak. Iya betul, itu butuh perbedaan sih di antara semua stakeholder, karena kan kita harus menyesuaikan juga. Misalnya kita emang masuk ke circle-nya yang emang di desain, ya kita bahasnya masalah desain juga gitu kan. Dan kita kalau misalnya masuk ke bisnis, ya kita berusaha buat masalah bisnis juga. Tapi sebisa mungkin emang kita misalnya contohnya tadi ya, kayak misalnya dari tim dev-nya misalnya ada sebuah konflik dari API-nya, tadi yang disinggung juga, API-nya itu nggak dapat dikonsum gitu, belum bisa dikonsum oleh tim dev-nya, dan tim bisnis masih bingung apa sih API gitu kan. Nah, caranya PM itu ya harusnya lebih ngasih tahu gitu, kalau misalnya API itu gini gitu kan. Jadi emang punya cara komunikasi yang berbeda di antara stakeholder-nya, tentunya itu. Oke. Kalau misalnya Kak Dea ada tambahan, Kak? Ya, aku tadi juga setuju sama yang dibilang Kak Sandi, bahwa kita itu harus menyesuaikan dengan komunikasinya. Tadi juga pas di presentasi juga aku mention soal komunikasi juga. Nah, aku mungkin sharing aja nih, kan aku kan background-nya bukan tech ya, dan waktu aku jumping ke product management role itu, aku sebelumnya kan business analyst, strategic planning associate gitu ya, lebih ke operations. Nggak ada background tech sama sekali gitu. Dan aku ingat banget di bulan pertama aku masuk Julo itu, tim dev-nya itu mereka rata-rata junior, jadi banyakan juniornya gitu. Jadi tim QA-nya itu masih junior, masih fresh grad, terus tim engineer-nya juga kebanyakan junior gitu. Jadi mereka itu ya bukan satu hal yang aneh ya kalau misalnya mereka itu rely ke product manager ya gitu kan. Mereka nanya ke product manager-nya, "Lo ini gimana?" Nah, mereka itu mengeluarkan banyak sekali ya jargon yang waktu itu bahkan aku masih belum tahu, kayak tadi tuh API. Mereka ngomongin API, SDK dan lain-lain gitu kan, jargon-jargon tech-nya ya. Nah, itu di posisi itu aku harus kayak ngebaca situasi nih, sebenarnya yang mau disampaikan oleh si engineer ini apa sih, dan kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya aja gitu, nggak masalah, tapi jangan sampai kita kelihatan panik, kelihatan bingung, karena kan mereka kan rely ke product manager ya biasanya ya. Kalau product manajernya aja bingung gitu, development timnya juga pasti bingung gitu kan. Jadi waktu itu akhirnya aku berusaha untuk membaca situasi mereka itu mau apa, sebenarnya problemnya itu apa, kenapa kalau ini nggak dikerjain jadi masalah gitu. Itu tanyain aja terus gitu. Jadi jangan ragu untuk bertanya juga ya ke tim engineer kalau memang misalkan teman-teman nggak tahu nih jargonnya, atau misalnya apa yang mau mereka sampaikan gitu. Karena tim engineer itu kan biasanya mereka lebih ke solutions ya yang mereka omongkan gitu. Jadi kita make sure aja nih kenapa harus dikerjain gitu. Emang masalahnya apa? Emang ini tuh akan menyelesaikan masalah bagian mana sih gitu. Nanti ngerti sendiri, oh waktu itu aku meskipun aku nggak tahu ya API itu definisinya apa, tapi waktu itu di bayanganku API ini tuh kayak colokan, oh gitu, jadi harusnya kayak gini. Nah akhirnya kayak aku mikirnya lebih ke logiknya, dipikir pakai logika yang mereka ingin sampaikan tuh apa sih gitu. Nah nanti di situ kita bisa kasih solution gitu ya, atau misalnya kayak kasih saran ke si engineers-nya gitu. Nah nanti baru setelah nggak ngobrol sama engineer-nya, baru aku googling API adalah gitu. Nah gitu sih. Jadi apa ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang background-nya bisnis nih ya kayak aku gitu, baru-baru mulai jadi product manager, itu pasti challenge-nya adalah di jargon tech yang lebih teknisnya sih gitu. Jadi ngerti istilah dari teknik itu juga penting ya, Kak? Iya, betul. Oke, itu nanti menjadi dasaran kita juga untuk identify the problem. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Ada nggak ada namanya juga nih, tools apa saja yang biasa dipakai untuk menunjang pekerjaan seorang product manager? Ada nggak sih, Kak, tools yang kayak harus nih seorang product manager tuh harus punya gitu? Kak Dea mau menjawab, Kak? Oh, dari aku dulu ya. Paling yang biasanya dipakai sebenarnya ada macam-macam jenisnya. Satu, project management tools. Itu tools untuk kita track dari apa ya, kayak task atau misalnya fitur yang kita mau bikin itu progresnya udah sampai mana sih gitu. Terus kita mau ngatur backlog-nya, kita masukin di situ semua, itu namanya project management tools. Dari yang gratis kayak Trello sampai yang berbayar kayak
Jira. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa tuh Jira, cari tahu Jira, Trello gitu. Nah, yang selain itu biasanya yang selain project management yang kita pakai adalah analytic tools. Analytic tools ini ngomongin data, dashboard, kita ngelihat matrix-matrixnya itu analytic tools. Terus ada juga kita itu pakai Figma atau ya Figma biasanya buat yang tadi desainer itu biasanya kalau kita tektokan nama desainer, kalau di Tani Hub kita pakai Figma. Terus juga selain itu mungkin analytics tools, ada product analytics juga, ada CRM itu untuk kita ngeblas email, SMS, basically notifications ke users. Apa lagi ya? Ya mungkin bisa ditambahkan dari situ. Mungkin Kak Sandi mungkin ada tools-tools yang spesifik mungkin untuk di product development dikecilin. Oke, sebenarnya udah hampir sama Mbak D, sama Kak D tadi ya. Oke, dari Atlassian sendiri kan ada beberapa produk ya. Tadi yang gratis kayak ada Trello, ada Jira yang mulai berbayar, dan kebetulan kalau dari kami kecilin sendiri emang punya sendiri yaitu kecilin work gitu, yang bisa buat manajemen sendiri. Dan sebenarnya kalau misalnya Google Analytics juga itu penting banget buat kita nge-track dari behavior user ketika menggunakan sebuah produk yang kita build gitu. Oke, jadi ada banyak ya job hunters. Ada product analytics, terus CRM, Figma, Trello, terus kalau dikecilin sendiri ada kecilin work ya Kak? Iya, betul. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Sandi Ramadan, bagaimana proses untuk shifting dari UX designer ke product manager? Apakah seorang PM harus memiliki portofolio? Mungkin aku tanyain ke Kak Sandi nih, Kak. Oke, kalau shifting ya, ini tadi Kak Dea udah bahas juga, kalau misalnya Kak Dea itu kan lebih ke bisnis ya, dari bisnis ke PM. Kalau dari aku sendiri dari tech-nya ke PM, ini dari UX design ke PM juga. Sebenarnya ya sangat possible buat shifting ke PM ini, dan yang perlu disiapin mulai untuk memahami membangun sebuah produk gitu. Apalagi ini kan UX designer lebih relate juga ya, udah paham tentang produk, dan juga UX designer ini emang lebih apa ya, lebih tahu juga, lebih sering interaksi sama user, udah tahu behavior user juga, dan sebenarnya emang jauh lebih mudah ketika pengen pindah ke PM ini gitu. Dan disiapin aja mulai dari portfolio dari UX designer-nya, dan mulai untuk belajar apa aja sih yang disiapin untuk menjadi seorang PM gitu. Tadi udah dibahas juga sama Kak Dia ya persiapannya. Oke, tadi juga udah sempat dibahas ya sama kita ya, Kak. Kalau misalnya product manager tuh, kalau misalnya UX designer kan sering tuh bikin project-project ya, Kak. Mungkin bisa dimasukkan ke portofolionya. Nah, kalau dari Kak Dia mungkin ada saran untuk Sandi nih yang mau shifting dari UX designer ke product manager. Nambah ini ya, mungkin kalau dari UX designer ya, itu kan ya tadi di-mention sama Kak Sandy juga udah strong nih di masalah UX-nya. Menurutku kalau shifting ke product management itu yang perlu dikuatin lebih ke business acumen-nya. Jadi karena kan UX designer itu kan ngomongin lebih ke usernya, terus lebih ke solutions gitu ya. Produknya itu harus produk UX designer biasanya udah tahu nih kayak solution apa sih yang akan dibuild untuk users gitu kan. Tapi product manager itu kan dia harus tahu again why-nya. Kenapa sih produk itu harus kita bikin? Kenapa sih harus produk itu duluan yang kita rilis gitu? Biasanya itu perlu analytical skills juga gitu. Jadi dari UX designer kalau shifting ke product manager harus dikuatin di analytical skills-nya. Jadi analitik ngeliatin data. Kira-kira dari matrix atau misalnya dari matrix yang ada di company itu kira-kira yang perlu yang menjadi masalah itu di mana sih gitu, atau misalnya kayak tadi tuh masalah retention kah atau new user atau segala macam. Nah itu perlu dikuatin di situ sih untuk bisa tahu kenapa sih solution ini harus dibikin gitu, karena UX designer itu kan lebih berkutat sama solution, tinggal dikuatin aja nih kenapa sih harus itu gitu. Oke, jadi udah tahu ngedesainnya, tinggal nambahin aja ya Kak, analytical-nya buat biar tahu nih identify problemnya itu seperti apa, terus solusi yang
ini bisa diterapin ke masalah itu seperti apa? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous juga. Apa saja yang menjadi sukses matrix dari TaniHub dan bagaimana ukurannya sehingga sampai dikatakan sukses? Untuk Mbak Diasi mungkin. Kalau ngomongin company, jadi matrix itu kan sebenarnya ada banyak ya. Ada yang di level company, ada yang di level tribe kalau ada tribe-nya, ada yang di level produknya sendiri gitu. Jadi kalau di level company, di mana masing-masing matrix yang tadi itu yang ada di produk atau yang di tribe itu merupakan turunan dari matrix-nya company gitu. Nah, kalau matrix company-nya sendiri, pertanyaannya matrix TaniHub ya. Kalau TaniHub itu kita lebih ngomongin ke fresh goods. Jadi value dari fresh goods yang kita deliver ke customer gitu. Deliver. Jadi dalam artian kenapa harus ada delivered gitu ya? Karena kalau kita ngomongin value doang, itu kan order doang itu juga udah termasuk value. Jadi di TaniHub sendiri itu kita funnel-nya itu ada dari customer add to cart, terus ada juga create order, transaction-nya udah kebuat, baru ke delivered itu udah sampai ke customer gitu. Jadi matrix yang kita aim adalah delivered, jadi value fresh goods yang ke delivered ke customers. Yang mana delivered itu ketika fresh goods-nya sudah delivered ke customer, itu kan customer kita udah mendapatkan value dari produknya kita ya. Jadi North Star metric kita itu kalau untuk di TaniHub. Nah, dari North Star metric itu kita breakdown nih jadi beberapa matrix lagi. Jadi ada yang ngomongin masalah logistiknya, delivery-nya, ada yang ngomongin masalah customer facing, ada lagi yang ngomongin masalah customer facing, transactions-nya gitu. Jadi dari situ di breakdown lagi jadi beberapa matrix yang mendukung ke tadi value goods yang delivered ke customers. Terus dari situ tadi matrix tadi itu kan udah dibagi ya beberapa matrix pendukung ya. Nanti di situ juga si product manajernya ini harus pecah lagi tuh jadi beberapa bagian. Misalnya kalau di aku tuh lebih ngomongin ke transactions ya. Jadi transactions yang bisa mendukung matrix di transactions yang bisa mendukung North Star metric itu misalnya jumlah order yang created, karena kan aku ngehandle di scope transaction yang created kan. Jadi semakin banyak orders yang created itu akan berpengaruh berbanding lurus kan pasti sama jumlah sama value goods yang terdeliver gitu. Atau misalnya di breakdown juga nih jadi matrix lain, misalnya number of active users-nya gitu atau retain users-nya gitu. Nah, itu juga jadi breakdown dari matrix-nya tadi. Nah, nanti dari situ kita breakdown lagi nih jadi beberapa kayak inisiatif yang untuk mendukung si masing-masing matrix turunannya tadi gitu. Jadi di situ nanti kita bisa bikin roadmap yang kita punya gitu ya. Of course itu nanti kita juga harus prioritizing juga sama request yang masuk, sama request dari user, sama request dari stakeholders gitu. Nah ini kayaknya ada pertanyaan soal prioritization yang dipakai di TaniHub, metode apa dan apa untuk prioritas fitur yang mau dibuat. Nah itu nanti terjawab di situ sih masalah prioritas. Oke, jadi matrix yang terpenting adalah value yang nyampe ke produk ke customer ya Kak. Kemudian baru di deploy ke bawah lagi matrix yang lainnya, matrix pendukungnya. Iya, jadi kalau ngomongin matrix itu sebenarnya ada banyak type of matrix, ada scope-nya juga tergantung ya. Kalau tadi kan ditanyain matrix aja nih gitu. Sedangkan matrix itu ada banyak. Kalau North Star-nya dari TaniHub yaitu tadi itu jumlah value goods yang delivered gitu, value fresh goods yang delivered gitu ke customer. Gitu sih. Oke. Kemudian kita langsung jump to another question. Ada bagaimana menjelaskan product manager dan project manager di dunia corporate. Mungkin tadi sempat dijelasin juga ya di awal. Mungkin mau dijelaskan lagi Kak dari Kak Sandi mungkin? Oke, ini yang perbedaannya ya di antara keduanya. Iya, ini jadi emang sering dibahas juga bedanya antara project manager sama product manager. Kalau misalnya dari product manager sendiri adalah fokusnya emang lebih ke produk. Kita mencari sebuah ide yang bisa dijadikan sebuah fitur, yang mana fitur ini bisa diterima ke pengguna dengan baik. Jadi emang fokusnya lebih ke ide.
gitu, dan emang berbeda dengan project manager. Nah, tugasnya project manager sendiri adalah memanage tim yang ada. Seperti misalnya gini ya, kayak misalnya ya ada tim engineer-nya, terus ada tim desainnya juga. Nah, ini tugasnya dari project manager, dan tentunya di project manager ini lebih detail juga, mulai dari calculate waktunya berapa lama buat pengerjaannya, dan terus juga mulai implementasi dari metode agile-nya, Scrum-nya tadi ya, misalnya gitu. Kalau dari Kak Dea ada tambahan, Kak? Menjelaskan sebenarnya kurang lebih sama sih tadi sama Kak Sandi, jadi nggak terlalu banyak pertanyaan ditambahin, sorry. Oke, Kak. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Nah, tadi kan Kak Dea sempat apa ya, bercerita nih, kalau ada tantangan kalau misalnya dia dari seorang business analyst, terus berkecimpung di product manager, dan susah ternyata untuk mengerti istilah-istilah keteknisan. Nah, mungkin ada tantangan-tantangan lain, Kak, untuk menjadi seorang product manager tuh apa aja sih tantangannya? Dari Kak Sandi dulu mungkin. Oke, tantangannya yang pertama mungkin ya, ini lebih ke gimana caranya kita buat ide ini benar-benar, fitur ini benar-benar dapat diterima oleh user. Makanya itu perlu adanya research lebih dalam gitu. Jadi banyak, tadi dibahas juga sama Kak Dia, di-mention kalau misalnya banyak why-nya ya. Kenapa produk ini lahir, kenapa untuk user gitu kan. Jadi banyak why-nya emang, lebih dalam lah. Terus yang kedua mungkin buat ini ya, prioritas backlog-nya juga. Itu susah juga itu biasanya buat prioritas backlog-nya. Jadi emang kita filter lagi yang mana emang lebih penting buat dijadiin, buat diimplement lebih cepat gitu. Sejauh ini itu, sama mungkin teman-teman, yang terakhir adalah komunikasi ya. Penting juga itu komunikasi buat memahami dari berbagai stakeholder gitu. Itu Oke, mungkin Kak Dea bisa nambahin. dari Kak Dea. Paling tantangannya tadi kalau di slide aku udah mention ada 4 itu ya. Mungkin kalau disuruh nambahin, ya itu sih apa ya, kayak convincing orang itu, karena kita product manager tuh dealing with human, with people dengan background yang beda-beda, dengan tingkat pemahaman yang beda-beda gitu. Jadi untuk bisa influence, untuk bisa convincing orang lain tuh salah satu tantangan yang menurutku cukup ini ya, cukup jadi menurutku pasti jadi kayak hambatan juga buat kebanyakan dari product manager sih gitu. Jadi lebih ke communication skills-nya yang harus ditingkatkan ya untuk convincing tiap tim itu tadi ya, Kak? Iya, negotiation sama menolak request, bukan menolak sih, tapi ketika kita nggak dapat nih justification-nya gitu kan, misalkan dari tim operation mereka pengen bikin apa, atau misalnya tim marketing, oh kita mau bikin ini, bikin itu, misalnya mau bikin notifikasi tracking order gitu ya, tracking order, jadi customer bisa tracking sekarang paketnya ada di mana gitu, real time gitu kan. Nah, untuk bikin itu tuh kan berat banget. Kita harus nanya, kenapa sih, masalahnya apa sih gitu. Kita perlu datanya gitu. Jadi itu sih. Jadi kita harus bukan menolak ya, tapi lebih ke nggak mengiyakan semua request yang masuk gitu. Oke, not saying yes to anything ya, Kak. Tadi sempat di-mention juga di PPT-nya Kak Dea. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini untuk Kak Dea, di Tanihub untuk prioritization pakai metode apa, dan apa untuk prioritize fitur yang mau dibuat butuh ngobrol dengan stakeholders atau PM yang melakukan ini. Thanks. Jadi prioritas apa metode apa yang dipakai gitu, Kak, untuk ngobrol dengan stakeholders-nya? Mau dibuat butuh ngobrol dan apa untuk oke di sini ada 3 pertanyaan sih. Metodenya apa? Yang kedua, apakah untuk memprioritaskan itu harus ngobrol dengan stakeholders? Yang ketiga, enggak, itu 2 ding berarti. Atau BM melakukan ini. Oke, jadi untuk prioritasinya sendiri biasanya kita pakai, kalau di Tanifan kemarin aku lebih kepake value complexity matrix
Jadi high value, jadi kayak ada grade gitu, ada grades based on value-nya. Jadi ketika kita ngerjain produk ini, value-nya gede nggak sih entah ke bisnis, entah ke impact dari misalnya kalau Tanifan tuh kita kemarin disbursement ya, ngefek banyak nggak sih ke disbursement gitu. Terus complexity ini dilihat dari pengerjaannya gitu. Si fitur ini tuh membutuhkan waktu lama nggak sih untuk dikerjakan oleh engineers biasanya. Jadi untuk complexity ini biasanya aku ngobrol banyak nih sama engineer manager atau engineer lead-nya. Atau kemarin tuh kita nggak punya engineer manager sih, kita kemarin punyanya tech lead gitu. Jadi anyone yang sebenarnya aku bisa tektokan soal kompleksitas dari pengerjaannya, karena again aku kan backgroundnya bukan teknis ya, jadi aku perlu untuk ada istilahnya orang yang bisa diajak ngobrol soal kompleksitas gitu. Terus juga kadang kita kalau misalnya kita punya list of fitur atau list of stories di backlog kita ya, di backlog kita ada list hal-hal yang harus dikerjakan gitu ya. Nah kadang-kadang kita juga pakai 3 buckets Adam Nash. Jadi kita ngelihat tuh dari kayak matrix mover. Jadi kita ngelihat apakah fitur ini tuh kalau dikerjakan dia menggerakkan salah satu matrix yang udah kita bikin tadi. Nah itu kan aku tadi sempat mention kita ada beberapa matrix turunan yang nyambung ke North Star metric ya. Nah kalau misalkan kita ngerjain fitur ini tuh dia akan menggerakkan matrixnya nggak sih gitu. Terus ada juga yang customer delight. Jadi customer delight itu menyenangkan customer tapi not necessarily itu beneficial buat kita punya matrix atau kita punya bisnis gitu, tapi itu akan menyenangkan user gitu. Terus ada juga yang kayak nice to have. Jadi kalau misalnya dikerjakan akan bagus, tapi kalau nggak dikerjakan juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena kemarin pas di Tanifan itu aku nge-build ngebikin satu app dari awal gitu. Jadi ketika kita ngebangun satu fitur atau produk dari awal itu biasanya kita udah tahu nih secara fungsional apa-apa aja yang akan kita bikin gitu sih. Oke, dari Kak Sandi mau menambahkan Kak? Mungkin kalau ini kan pertanyaan di sisi Tanihub ya, kalau dikecilin sendiri ada nggak Kak metode yang diprioritaskan? Iya, hampir sama ya, sama KDA juga. Jadi emang lebih ke comparison of values and metric juga gitu dari kecilin. Kita emang mengkerucutkan beberapa fitur yang bakal dibutuhin juga. Hampir sama jawabannya. Okay. Oh ya, ada satu yang belum dijawab sebenarnya. Itu karena pertanyaan ada 2 ya sebenarnya. Untuk prioritas fitur yang mau dibuat, apakah butuh ngobrol dengan stakeholders? Jawabannya iya. Biasanya tiap minggu aku ada meeting yang ngumpulin stakeholders untuk ngobrol sama stakeholdersnya gitu. Entah itu biasanya kalau fiturnya lagi kita fokusin banget nih ya, misalkan kita Arjun mau bikin fitur A gitu. Nah, kita akan invite orang-orang stakeholders yang berkaitan dengan fitur A tersebut, misalnya tim finance aja gitu. Tapi biasanya produk itu harus ada satu meeting yang gather semua stakeholders untuk kita bisa synchronize yang kita punya di roadmap dengan yang programnya dari tim yang lain gitu, tim marketing misalnya mau bikin promo apa gitu. Nah itu kita biar bisa sync, kita punya weekly atau bi-weekly sync gitu. Oh, oke. Jadi weekly meeting itu ya Kak, untuk menyamakan pendapat gitu ya Kak, untuk di setiap stakeholders-nya. Oke, ini karena pertanyaan di slide-nya udah habis, aku balik lagi ke question box. Ini ada pertanyaan dari Bella. Bagaimana cara untuk meminimalisir agar fitur atau produk tidak failed? Haruskah menunggu hingga launch? Nah, ini aku tanyain dulu ke Kak Sandi, mungkin yang lebih ke teknisnya. Jadi gimana pertanyaannya? Bagaimana cara untuk meminimalisir agar fitur atau produk tidak failed? Oke. Untuk meminimalisir ini caranya dari kita sendiri kalau kecil ini ya. Kita emang internal testing, ada internal testing, tim dev-nya melakukan ada juga kalau misalnya dari kita ada tim QA juga gitu ya. Tim QA-nya emang fokusnya buat ngetes nih dari produk aplikasi ataupun fiturnya yang udah dibikin sama tim dev-nya udah jadi belum gitu kan. Sudah jadi dikirim ke QA, dan QA-nya testing nih di sini. Testingnya adalah dari fungsionalitinya benar-benar bisa enggak gitu kan sebelum kita deliver ke usernya gitu. Dan emang kita di QA ini sebaik mungkin emang
sebaik mungkin lah, maksudnya produknya ini emang benar-benar bisa jalan functionality-nya. Kalau misalnya udah aktif semua dan kita juga ada testing ke internal tim di-share juga, misalnya contohnya aplikasi ya, kita share semuanya dan udah aman baru kita rilis to production. Jadi dengan adanya itu jauh lebih meminimalisir, dan tentunya kita juga ada yang namanya analitik tadi ya. Analitik itu penting banget ketika misalnya di sebuah aplikasi ada Firebase gitu ya. Firebase Analytics fungsinya ketika ada suatu crash di device-nya user, kita bisa nge-track, oh crash-nya ada di sini nih. Jadi tim dev-nya dikasih tahu nih, user ada crash di sini, tolong diperbaikin segera buat next update gitu kan. Itu. Oke, jadi setelah diluncurkan juga tetap harus ada QA-nya ya Kak, tetap harus di-maintain agar value-nya tetap dapat ke customer juga. Iya betul, karena kan emang no system is safe juga kan ya. Kalau dari Tanihub sendiri Kak, kira-kira kalau sebelum meluncurkan produk itu ada proses QA-nya juga nggak sih? Pasti ada. Kita juga punya QA untuk minimalisir tidak failed, dan kita juga ada review juga nih jadi ketika kita running sprint itu nggak cuma QA yang testing, tapi ada desainer juga, ada desainer review. Jadi tim desain juga mereview apakah desain yang sudah dibikin sesuai nggak sih sama yang didesain di awal gitu. Terus ada juga product review. Jadi tim produk juga harus nge-review fitur yang akan rilis gitu. Jadi nggak cuma QA aja, oh percaya nih sama QA-nya, ternyata produk yang udah dirilis tuh nggak sesuai dengan apa yang diinginkan si product manajernya. Nah itu juga kenapa product manager harus nge-review juga nih sebelum dirilis gitu. Oke, jadi butuh juga ya review dari product manajernya juga, nggak cuma dari yang ngebuat aja gitu ya Kak. Sama mungkin tadi sih aku sempat mention masalah MVP ya, atau mungkin ada juga selain MVP bisa juga dibikin kayak produk yang nggak pakai development dulu gitu. Jadi produk tidak filled ini kan bisa jadi stage-nya udah di development kayak tadi yang barusan tuh di development stage ya. Tapi sebelum masuk ke development stage itu kita kan biasanya kalau di aku itu ada backlog grooming dulu nih, kita ngobrol sama stakeholders terutama di engineer juga untuk ngomongin kita mau bikin fitur ini loh, fitur A gitu. Nah nanti dari mereka juga kasih tahu visible nggak, visible itu bisa dikerjakan nggak sih sama tim engineers gitu. Dengan yang kita punya sekarang itu kita bisa kerjakan dengan cepat atau enggak gitu. Karena kan kadang product manager itu ada time constraint ya. Karena di upper management biasanya bilang, oh kita pokoknya September harus rilis apa gitu kan. Ada time constraint-nya gitu. Dan product manager juga harus bisa memperkirakan, oh kalau misalkan fiturnya itu rumit, kalau gitu kita bikin MVP-nya dulu atau versi yang minimumnya dulu. Nah, MVP itu juga sebenarnya membantu memvalidasi hipotesis yang kita punya di awal gitu. Jadi ketika produk yang kita rilis nanti itu failed, seenggaknya cost-nya itu nggak sebanyak ketika kita bikin satu fitur yang utuh gitu. Itu MVP. Atau mungkin kayak tadi tuh misalkan ternyata dari engineers mereka nggak sanggup untuk bikin fitur ini ya, atau misalnya mereka nggak punya resource gitu. Berarti product manager ini mikir lagi nih, oh kira-kira gimana ya kita bikin produknya tapi versi yang non development dulu deh. Nah itu juga sebenarnya versi non development itu buat validasi juga apakah hipotesisnya ini benar nggak sih dengan solution yang akan dibuat gitu sebelum benar-benar nanti fiturnya develop gitu. Otherwise itu ada kasus di mana oh ternyata sebenarnya hipotesis atau produk yang kita kita akan kerjakan untuk memvalidasi hipotesis tersebut ternyata tidak tepat gitu. Harusnya kita bisa antisipasi itu di awal dengan cara tadi mungkin dibikin MVP-nya dulu atau mungkin dibikin yang produk yang nggak perlu development dulu gitu. Jadi itu juga salah satu untuk meminimalisir failures juga sih, tapi dari sebelum development ya. Kalau yang tadi kan development kita ada QA, kita ada review gitu. Jadi emang sebaiknya dilakukan percobaan dulu ya Kak, di awal di tahap research and development dulu sebelum diluncurkan gitu ya. Iya, betul. Oke, ini pertanyaan dari Bella ini menutup sesi question and answer kita nih pada pada sore hari ini. Nah, mungkin aku mau closing statement mungkin dari Kak Sandi atau Kak Dea untuk jobaners nih yang ingin bergelut di bidang product manager. Dari Kak Dea dulu mungkin.
Sorry, boleh diulangi lagi? Mungkin closing statement aja sih, Kak. Oh, oke. Closing statement ya. Mungkin dari aku, tadi mungkin teman-teman dari sesi ini mungkin bisa reflect dulu nih, kira-kira sesuai nggak setelah tadi teman-teman dengar penjelasan dari Kak Sandi sama aku tentang dunia product management itu seperti apa sih? Setelah tahu tadi ya challenges-nya, terus juga detail apa yang dikerjain sama product management, coba reflect lagi, apakah ini yang mau dikejar atau yang benar-benar sesuai dengan teman-teman. Terus juga mungkin take a look juga kira-kira dari teman-teman apa yang sih mau dikembangkan skill set-nya gitu based on yang tadi sudah dijabarkan juga gitu. Dan itu sih kalau misalkan teman-teman udah yakin nih, oh yakin saya mau ke product management, yaitu go for it. Jangan kayak oh ini nanti dulu deh, aku mau belajar bisnis analis dulu, aku mau belajar ini dulu gitu, atau sertifikasi dulu bahkan gitu. Menurut aku sih learning by doing is the best way to learn. Oke, kalau dari Kak Sandi? Oke, kalau dari aku sedikit mungkin ya, karena dari aku sendiri juga kan di product manager baru ya, baru 1 tahun kurang lebih. Kalau Kak Dea sendiri udah lumayan lama kan. Nah, sebagai penutup mungkin dari aku memahami karakteristik dari pasar dan juga pengguna itu jadi nilai plus, dan memvalidasi calon pengguna itu penting banget ya buat calon product manager, dan perlunya prioritas untuk suatu produk yang dikeluarin ini yang dapat diterima sama user sebaik mungkin itu jadi poin utama ketika kita menjadi seorang product manager. Jadi harus produk yang emang berkualitas dan juga berdampak buat user ketika kita menjadi seorang product manager. Oke, kalau dari Kak Dea tadi learning by doing, mungkin kalau dari Kak Sandi lebih ke analytical, mungkin meningkatkan analytical thinking-nya job hunters nih untuk bisa lebih mendalami soal product manager. Nah, terima kasih Kak Dea dan Kak Sandi untuk waktunya mengisi job hunt talks kali ini.